akibat teror pocong bayu. Wow, ini dia keranda mayatnya yang katanya bisa bergerak ataupun terdengar suara berisik bergoyang-goyang sendiri di hari-hari tertentu, cuy. Astagfirullahaladzim. Ini sisik ular, cuy. Astagfirullahaladzim. Hey, re-are, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam explore tanpa berseteru. Balik lagi bersamaku Adit Sibunglon.official, pangeran tampan kegelapan dari kota Jombang. Ya, jadi kali ini aku akan membawa kalian semuanya di kesempatan vlog video kali ini untuk mengevlog versi malam, cuy. Di lokasi masih hari pertamaku sih ya, di daerah Lampung kali ini, yaitu menjelajah di sebuah kampung mati akibat teror pocong bayu. Oke teman-teman, langsung aja tanpa basa-basi kita langsung aja gasken. Dan seperti biasa, buat kalian yang merasa belum subscribe channel ini, jangan lupa di subscribe dan jangan lupa jempol atasnya dulu. Let's go to explore. Ya teman-teman, jadi sekarang kita akan menjelajah. Sekarang jam berapa anyway guys? Ya sekarang udah jam 1:30 kurang lah ya teman-teman ya. Nah tadi kita melakukan vlog video sore ya cuy. Nah kali ini kita melakukan vlognya di malam teman-teman. Ya mungkin kalian bertanya-tanya soal cerita dari rumah yang sudah terbengkalai ini cuy. Ya jadi sekali lagi gua ceritain di sini teman-teman, adanya teror pocong bayu diawali oleh sepasang suami istri yang bernama almarhum Bayu cuy. Yang saat itu ada sebuah tontonan yang menarik perhatian si Bayu. Nah si Bayu ini mencari izin, minta izin terhadap istrinya untuk nonton sebuah orkes teman-teman, atau dangdut gitulah ya. Namun karena tidak diizinkan sang istri, si Bayu ini kayak kecewa gitu sih teman-teman. Dan akhirnya nggak tahu, singkat ceritanya si Bayu ini kayak ngambek gitu ya. Mungkin di awal sebelum kejadian itu si Bayunya memang lagi ada perdebatan kali ya, pertengkaran dengan istrinya cuy mungkin. Jadi singkat ceritanya si Bayu ini mengurungkan diri di salah satu kamarnya, dan besoknya diketemukan sudah keadaan tidak bernyawa dan gantung diri cuy, menggunakan tali rafia dan pengikat pinggang ataupun sabuk. Oh my god. Ya kita langsung aja jalan. Nah di sini nih kurang lebihnya ada 50 rumah lah teman-teman ya. Dulu banyak banget. Awal mulanya ini adalah rumah fasilitas milik salah satu PT cuy. Yang dimana dulu sempat difasilitasi listrik ya teman-teman. Tapi informasi yang gue dapatkan, trafo ataupun listriknya ini dicolong teman-teman sama maling. Nah singkat ceritanya jadinya gelap gulita. Nah tapi warga yang tinggal di sini sebelum kejadian teror pocong bayu ini teman-teman ya, sempat bertahan meskipun gak ada listrik ya. Nah beberapa warga yang ada di sini tuh masih yakin bahwa untuk manajemen PT tersebut akan mengirimkan tenaga ataupun listrik di kemudian hari nanti teman-teman. Nah suatu ketika terjadilah insiden perihal si Bayu tadi cuy, yang mengakhiri nyawanya meninggoy, gantung dan bergentayangan menjadi teror pocong bayu. Bahkan warga sekitar pun pernah dihantui dengan si Bayu tadi cuy. Ya kalian bisa lihat di bagian sebelah sini rumah-rumahnya cuy. Ini aku juga agak sedikit merinding ya teman-teman ya. Asli merinding banget. Oke mungkin kita coba aja di bagian sebelah rumah yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada nomornya RK71 di sini. Permisi. Kita coba yang di bagian sebelah sini dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumahnya kayak rumah kuno Belanda gitu sih. Dan di bagian sebelah sana sudah merupakan bagian dari perkebunan karet teman-teman. Allahu Akbar.
innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Permisi. Gokil. Sudah sampai kayak gitu ya teman-teman. Halo. Ini bagian belakangnya. Mungkin ini bagian dapur. Terkunci cuy, oke. Kita ke rumah sebelahnya lagi. Dan di sini tuh ada satu cerita lain selain teror pocong bayu cuy, yaitu musola yang nantinya akan kita jelajahi. Di situ terdapat sebuah keranda mayat teman-teman, dan keranda mayat itu memang terakhir digunakan sebagai mengantar jenazahnya si Bayu cuy. Nah, katanya dipercaya sama warga sekitar bahwasanya di hari-hari tertentu keranda mayat itu bisa bergerak sendiri dan suara-suara berisik cuy. Ya, tepat di bagian depanku ini sudah merupakan bagian dari musolanya ya teman-teman ya. Dan di bagian musolanya itu ada sebuah keranda mayat yang masih ada gitu. Katanya sih sempat pindah tempat ya teman-teman keranda mayatnya itu. Oke, ini rumah yang tadi kita masuki. Kita akan coba sedikit sepil di bagian keranda mayatnya ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Astagfirullahaladzim. Gue kayak dengar suara ketawa ya. Halo Bayu. Si Bayu dipanggil dong. Permisi. Wow, itu musolanya Nurul Iman. Oke, kita sepil dulu keranda mayatnya cuy. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Wow, ini dia keranda mayatnya yang katanya bisa bergerak ataupun terdengar suara berisik bergoyang-goyang sendiri di hari-hari tertentu cuy. Dan di bagian sebelah sana masih luas banget ya cuy. Gue nggak tahu nih, merinding banget nih. Anjir. Merinding banget gue sumpah. Oke, langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, permisi. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ini musolanya udah kayak gini teman-teman. Punten, permisi. Oke. Gokil. Ini ada alat-alat yang buat ya. Ada trafo di sini cuy. Gokil ya. Halo. Jujur kayak ada yang berdiri di belakang gua cuy. Assalamualaikum. Oke lah, lanjutlah. Nah, sambil kita jalan ke bagian rumah Bayu teman-teman, nanti kita akan dilihatkan dengan beberapa serpian-serpian bangunan-bangunan ya. Serpian bangunan yang tersisa. Jadi di sini ada bangunan-bangunan lain yang sebagiannya masih berdiri kokoh seperti yang ada di depan kita ini. Dan nanti juga ada beberapa bangunan yang udah rubuh ya teman-teman. Oke, kita langsung aja menuju ke rumah Bayu cuy. Ya, menuju ke bagian rumah si Bayu itu teman-teman. Kita akan dilihatkan oleh beberapa pemandangan, yaitu serpian-serpian bangunan yang sudah tinggal puing-puingnya aja teman-teman. Nah, seperti yang ada di bagian depan sana, bangunan-bangunan yang udah runtuh ya kayak gitu. Dan di bagian sebelah depan kita sana nanti ada sebuah bangunan-bangunan lain ya, dipenuhi dengan pohon-pohon pisang dan juga beberapa pohon-pohon lainnya teman-teman. Jadi kita melewatin kayak kebun gitu ya teman-teman ya. Tapi menurutku cukup serem sih ya. Itu bangunan-bangunan yang udah rubuh gitu nggak usah kita masukin teman-teman. Oke. Nah, di depan kita itu salah satu bangunan yang masih berdiri ya teman-teman. Untuk menuju ke rumah Bayu, kita lewat sini coy. Assalamualaikum. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Nah, di depan kita itu rumah Bayunya coy. Permisi.
Kita masuk rumah yang satu ini dulu ya teman-teman, baru kita ke rumah Bayunya cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi. Wow, kayaknya di bagian belakang dapur sana kayak seperti habis kayak kebakaran cuy. Oh my wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini bagian dapur. Ini kebun belakang. Bagian dapurnya udah kayak gini cuy, serem amat sih. Ya, kita langsung aja menuju ke bagian rumah Bayunya ya teman-teman. Ini kamar, ini kamar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua makin dekat makin merinding ya teman-teman, jujur. Inilah rumah Bayu yang menjadi pusat topik pertamanya teman-teman. Bahkan di depan itu ditulisin oleh beberapa warga, dipercaya untuk nyegel arwahnya Bayu cuy, sampai ditulisin Allahu Akbar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalamnya udah kayak gitu teman-teman. Itu dalamnya juga ada tulisannya Allahu Akbar gitu sih. Kita coba cek intip dari sebelah samping rumahnya si Bayu cuy. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, disinilah si Bayu sing mengakhiri nyawanya teman-teman. Anjay, merinding banget loh. Permisi. Kabarnya sih pakai tali rapi ya, sama sabuk ikat pinggang gitu loh teman-teman ya. Ini kebun bagian belakang. Apa tuh? Astagfirullahaladzim. Hai, kaget aku, kayak ada sosok gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh my god. Masih ada beberapa bangunan lagi ya teman-teman ya. Ya, cuman memang bangunan-bangunan yang ada di sini itu tidak semuanya bisa dimasukin sih. Iya, nggak semuanya bisa dimasukin teman-teman. Oke lah ya. Kita ke bangunan berikutnya cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada satu rumah lagi deh. Wow. Kelihatan ya teman-teman ya, kayak ada yang ngintip itu apa ya. Oke, ini kayaknya masih ada penunggunya ya teman-teman, karena masih digembok. Ya teman-teman, jadi di perumahan ini tuh nggak ditinggalkan semuanya sih teman-teman. Masih ada beberapa warga yang memang masih tinggal di tempat ini. Ya, kurang lebihnya ada 3 orang sih ya, 3 kakak lah ya, 3 kakak yang masih tinggal di tempat ini, dan pun tanpa penerangan cahaya ataupun listrik cuy. Kita coba intip di bagian sebelah sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nggak semua rumah ya bisa kita masukin. Bentar, kita intip dulu di sini. Bismillah. Gua ngeri ular cuy. Wow. Patah hancur kayak gitu ya teman-teman. Gue ingat waktu explore di hutan Trikora, gue ketemu ular cuy, ngeri. Ularnya sih ular itu weling ya, hitam putih gitu teman-teman. Halo, assalamualaikum, permisi. Nggak tahu deh ke ujung ini kemana cuy. Ilaha illallah. Ini masih ada rumah lagi dong. Wih, apa tuh? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebun cuy. Ya. Oke. Masih terdapat satu rumah lagi di sini teman-teman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kotor banget ya. Oke. Halo. Gila, merinding banget gua di sini. Lebih merinding di bagian sebelah sini, cuy, ketimbang gua di rumahnya si Bayu. Gila. Oke, kita menuju ke bagian sana lagi karena masih banyak ya teman-teman ya. Jujur cuy, di sini tuh kurang lebih ada 40 sampai 50 bangunan rumah yang dahulu kalanya penuh dengan warga ataupun yang menempati, teman-teman. Jadi karena adanya teror pocong Bayu tersebut cuy, jadi tempat ini ditinggalkan karena memang warga yang saat itu tinggal di tempat ini meskipun tanpa penerangan ataupun listrik, mereka masih bertahan cuy. Tapi karena teror pocong Bayu yang menghantui, meneror tempat ini dan warga yang tinggal di sini, sehingga warga-warga yang tinggal bertahan tanpa listrik sekali lagi di sini. Mau nggak mau mereka harus pergi meninggalkan tempat ini. Ya tapi nggak semuanya sih. Masih ada 3 kakak atau 3 rumah yang masih bertahan di tempat ini. Astagfirullahaladzim. Beberapa bangunan yang banyak di bagian sebelah sana ya teman-teman. Cuman di bagian sebelah sana banyak sekali bangunannya yang udah rubuh teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, kita coba mengarah ke bagian bangunan yang ada di depanku ini ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa bangunan yang bisa aku masukin dan ada beberapa bangunan juga yang nggak bisa kita masukin. Nah, di antara lainnya, bangunan yang bisa kita masukin kita akan jelajahi. Namun, bangunan yang sudah runtuh dan tinggal puing-puingnya, kita akan skip. Jadi kita coba masuk bangunan yang ada di belakangku cuy. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gokil ya, bangunan yang di bagian depan ini masih kokoh sih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh boy kurek. Ini kamar. Sampai ditumbuhin. Itu tempat rayap teman-teman. Oke. Itu kayak kainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kosong. Ini bagian dapur. Oke, kita mengarah ke rumah sebelahnya teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi hampir semua rumah sih desainnya sama sih, nggak jauh beda ya teman-teman. Jujur men, gue lebih merinding di bagian sana tadi ketimbang di rumah Bayu cuy. Dan di bagian musola, gue akuin sejujur-jujurnya, di bagian musola emang keren cuy. Merinding banget gitu gue di sana. Ya ini bagian dapur. Dan kita coba mengarah ke bangunan selanjutnya. Jadi kurasa kayaknya setiap satu bangunan itu 2 ya teman-teman ya, 2 baris ya. Nah kayak yang ada di depan kita ini, jadi kan satu bangunan tuh. Nah satu bangunan itu 2 kamar, bisa jadi buat 2 kakak cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah yang kayak gini-gini nih, gue takut ngeri ular cuy. Edan. Permisi. Allahu Akbar, apa itu? Oh, mak kaget dah aku. Nomor RK 67. Permisi, halo. Ya, yang ini nggak bisa dimasukin cuy.
Kayaknya bangunannya lebih bagus yang ini nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila. Apa itu? Gue dengar sesuatu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gue dengar sesuatu dari arah dapur, cuy. Kita cek dulu deh. Gue takut ada ODGJ, cuy. Halo. Gak ada pun. Ada orang di sini. Ini nih yang gue takutin, teman-teman. Akhirnya kan kelihatan benerannya. Ya, selama hal yang gue takutin, gue ngerasa di sini tuh pasti banyak ular, cuy. Nah, depan kalian bisa kalian lihat sendiri, cuy. Ini sisik ular, cuy. Gila nggak sih? Yang namanya feeling itu pasti dalam hati itu kuat dan banget, cuy. Dan sekali lagi hari apes itu nggak ada di kalender. Jadi saat isi hati berbicara, tidak, pasti akan ada sesuatu. Oke lah, kita lanjut lagi, cuy. Ya, di sini gue nemuin kayak baju ya, teman-teman ya, kayak jaket gitu sih. Ya. Dan ini kamar. Suara tadi dari sini sih, teman-teman. Dan gak jauh dari itu ada sisik ular tadi ya kan. Oke, di sini ada kamar 1, kamar 2. Oke. Astagfirullahaladzim. Halo. Oke lah, mungkin halusinasi gue. Oke, masih ada lagi rumah-rumah yang ada di bagian sebelah sana, teman-teman. Ya, setiap rumah dan bangunannya pun sama ya, cuy. Ya, jadi mungkin vlog video gue kali ini mungkin sampai di sini dulu ya, teman-teman ya. Karena gue udah capek banget, teman-teman. Karena gue juga tadi tuh vlog sore, live streaming, dan kali ini gue ngevlog tengah malam, cuy. Ya, gitu aja lah, teman-teman ya. Mungkin gua vlog kali ini cukup di sini dulu. Ya, buat teman-teman semuanya, terima kasih buat kalian yang udah selalu support dan menonton channelku. Jangan lupa sekali lagi buat semuanya selalu support, tonton konten-konten video-video Adit Sibunglon. Jangan lupa yang nonton yang merasa belum subscribe, subscribe dulu, cuy. Ya, dan jangan lupa tinggalkan komentar kalian dan jangan lupa tinggalkan jempol ke atasnya buat kalian. Oke, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf mungkin kalau kurang maksimal atau kurang bagaimana vlog video kali ini. Tentunya kedepannya kita akan lebih baik lagi dan berkembang lagi, cuy. Oke, gua Adit Sibunglon, Pangeran Tampan Kegelapan. Wong ganteng dewe sak daerah Jombang. Ngerti dewe kan wonge, haha. Pamit undur diri dulu. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton channel ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehat selalu, sukses selalu untuk kita semuanya. Sekali lagi, gua Adit, pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.